Perang makin panas, 320 roket Katyusha Hizbullah hujani Israel, Bandara Tel Aviv ditutup. Milisi Hizbullah di Lebanon Selatan mengklaim telah menembakkan lebih dari 320 roket Katyusha ke 11 pangkalan dan barak militer Israel pada Minggu. Hujanan roket ini berlangsung kala Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan udara menyusul ketegangan keduanya yang terus memanas sejak agresi brutal Tel Aviv ke jalur Gaza 7 Oktober lalu. Hizbullah mengklaim telah menargetkan pangkalan militer Israel untuk memfasilitasi masuknya pesawat nirawak menuju target yang mereka bidik jauh di dalam wilayah Israel. Dan pesawat nirawak itu telah meluncur sesuai rencana, klaim pernyataan Hizbullah. Salah satu pangkalan militer Israel yang telah menjadi target Hizbullah ini adalah pangkalan Meron dan 4 lokasi IDF di dataran tinggi Golan. Hizbullah bahkan mengklaim tahap pertama serangan balasan ke Israel sudah sukses terlaksana. Aksi saling serang berawal usai militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran ke segala penjuru Lebanon Selatan, wilayah yang dikuasai Hizbullah. Serangan itu dilancarkan militer Israel, IDF, sejak Minggu dini hari. Pasukan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahkan telah memerintahkan warga Lebanon di dekat markas Hizbullah untuk menjauh. Namun, Hizbullah tak tinggal diam, milisi sekutu Iran itu segera meluncurkan serangan drone dan roket besar-besaran ke sejumlah titik di Israel. Hizbullah menuturkan rangkaian serangan ini sebagai balasan atas pembunuhan salah satu komandan seniornya, Fuad Shukr di Beirut pada akhir Juli lalu. Menurut media Israel sejauh ini ada seorang perempuan terluka imbas serangan udara Hizbullah ke daerahnya. Sementara itu, belum ada laporan korban maupun kerusakan dari pihak Hizbullah. Imbas ketegangan ini, militer Israel mengimbau warganya terutama di utara Israel untuk menghindari kerumunan dan berlindung di shelter-shelter. Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv pun sempat ditutup dan seluruh penerbangan dari dan menuju bandara ditangguhkan. Militer Israel mengatakan operasional bandara kembali beroperasi sekitar Minggu pagi waktu setempat. Gempar. Serangan Irak ke pangkalan militer Amerika Serikat bikin heboh hingga membuat para pasukan Zionis tersebut luka-luka dan tumbang. Sumber militer Irak mengumumkan pangkalan udara Ain al-Asad tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di bagian barat negara itu menjadi sasaran tembak serangan roket yang ratusan dari pasukan Irak. Seorang brigadir jenderal tentara Irak mengatakan serangan menggunakan roket-roket Katyusha menargetkan sayap khusus tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan di Provinsi Anbar. Dia menambahkan serangan itu diluncurkan dari daerah Wadi Hajlan di Gurun Anbar. Kolom asap terlihat di pangkalan militer itu, sementara pesawat tempur dan juga pesawat pengintai terbang di atas pangkalan militer itu, ungkap dia. Namun di sisi lain tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Otoritas Irak dan juga pasukan Amerika Serikat telah memperketat langkah-langkah keamanan di dalam dan sekitar pangkalan udara itu karena mereka memperkirakan unit mobilisasi populer atau PMU yang dikenal sebagai Hasad al-Shabi akan menyerang balik serangan pasukan Amerika menargetkan mereka dan para tentaranya. Laporan awal menyebutkan setidaknya ada puluhan orang terluka dalam serangan itu, yaitu banyak dari pasukan atau tentara Amerika Serikat dan juga kontraktor Amerika Serikat. Serangan itu terjadi saat ketegangan meningkat khususnya di kawasan itu dengan Israel dan juga sekutu-sekutunya dari Amerika, Eropa, dan regional bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan juga komandan Hizbullah Fuad Shukar di pinggiran selatan Beirut pekan lalu. Israel mengatakan mereka melakukan serangan terhadap Shukar tetapi tidak mengatakan apapun tentang serangan di Iran. Pejabat Iran dan juga Hamas mengatakan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pemerintah Iran mengatakan setiap serangan balasan juga akan melibatkan pasukan proksinya yang meliputi Hizbullah, Houthi, dan juga Yaman dan juga pejuang Irak. Pejuang Irak tersebut biasanya menyerang pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah dan menargetkan Israel menggunakan roket-roket jarak jauh yang mematikan. Wilayah tersebut telah berada dalam kondisi siaga tinggi untuk menghadapi serangan besar-besaran serupa dengan serangan Iran terhadap Israel pada bulan April lalu, yang merupakan respon atas tewasnya 3 pemimpin senior Korps Garda Revolusi Iran dan juga 4 perwira Garda Revolusi lainnya di Damaskus, Suriah dan juga beberapa wilayah oleh Israel. Sementara itu, tujuan utama penembakan dari kelompok-kelompok tersebut adalah untuk menghancurkan para Zionis dan juga Amerika yang pasukannya berada di Irak.